Inilah beberapa kisah menakjubkan yang terjadi di bulan Sya'ban. Dikisahkan dalam kitab Durratun Nasihin bahwa dahulu Nabi Isa alaihissalam pernah melakukan perjalanan. Lalu beliau melihat sebuah gunung yang menjulang tinggi. Nabi Isa lantas beranjak pergi menuju gunung itu. Setibanya di gunung, Nabi Isa mendapati ada batu besar yang terletak di puncak gunung. Batu itu berwarna lebih putih daripada susu. Nabi Isa lantas mengitari batu itu dan kagum akan kecantikannya. Allah SWT kemudian menurunkan wahyu kepada Nabi Isa alaihissalam. Wahai Isa, sukakah kau kuterangkan yang lebih mengakubar lagi daripada yang ini? Nabi Isa menjawab, ya. Lalu tiba-tiba batu besar itu pecah. Menakjubkannya lagi, ternyata ada syekh atau orang tua yang tinggal di dalam batu. Orang tua itu mengenakan pakaian jubah dari bulu, menghadap tongkat, dan pada tangannya memegang buah anggur. Orang tua itu rupanya tengah berdiri bersembahyang. Karena saking kagumnya, bertanyalah Nabi Isa kepada orang tua itu, "Wahai Syekh, apa yang sedang kulihat ini?" Orang tua menjawab, "Rizkiku untuk setiap harinya." "Sudah sejak berapa tahunkah Anda beribadah di dalam batu besar ini?" tanya Nabi Isa. "Sudah sejak 400 tahun, jawab orang tua. Subhanallah, begitu menakjubkannya kakek tua itu, sebab selama 400 tahun ia mampu beribadah di dalam batu besar itu, dan urusan rezekinya sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah, "Wahai Tuhanku, apakah engkau menciptakan makhluk lain yang lebih utama daripada kakek ini?" Allah lantas memberikan wahyu kepada Nabi Isa bahwasannya jikalau seseorang dari umat Muhammad mengalami bulan Sya'ban lalu dia melaksanakan sholat baro'ah pada malam pertengahan bulan itu, maka sungguh sholat itu lebih utama di sisiku daripada ibadahnya hambaku ini selama 400 tahun. Nabi Isa lalu berkata, "Andai kata aku termasuk umat Nabi Muhammad." Dikisahkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, dahulu beliau pernah tidur bersama Nabi Muhammad. Lalu di saat terbangun, Aisyah tak menjumpai Nabi hingga membuatnya bingung. Aisyah menyangka jikalau Nabi kembali kepada salah satu istrinya. Lalu Aisyah mencari Nabi di rumah istri-istri Nabi yang lain, tapi tak menemukan Nabi juga. Lalu didatangilah rumah Siti Fatimah radhiyallahu anha. Namun lagi-lagi tak menemukan Nabi Muhammad. Kemudian Aisyah, Siti Fatimah, Hasan, Husain lantas bersama-sama mencari Nabi ke masjid-masjid, tapi sama saja tak menemukan Nabi. Lalu sahabat Ali berkata, Nabi Muhammad SAW tak lain pergi ke pemakaman Baqi al-Gharqad. Mereka semua lantas beranjak pergi mendatangi pemakaman Baqi. Dan setelah sampai, tiba-tiba terlihat ada pancaran cahaya dari arah pemakaman. Sahabat Ali lantas berkata, itu tak lain adalah cahaya Nabi Muhammad SAW. Mereka semua lalu menuju mendekati cahaya itu, dan didapatilah Nabi Muhammad SAW tengah sujud seraya menangis. Mereka sama sekali tak menegur Nabi. Nabi Muhammad terlihat merendahkan diri seraya berkata dalam sujudnya, "In tu'adzibhum fa innahum ibaduk, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim." Ya artinya, jika engkau menyiksa mereka, sungguh engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Melihat hal itu, Siti Fatimah lantas berdiri di sisi kepala Nabi. Maka diangkatlah muka Nabi dari tanah seraya berkata, "Wahai ayah, suatu apakah yang telah menimpamu? Apakah ada musuh yang datang atau ada suatu wahyu yang turun?" Nabi menjawab, "Wahai Fatimah, tak ada musuh yang datang, tak ada wahyu yang turun. Tapi malam ini yaitu malam baro'ah, aku perlu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Nabi melanjutkan sabdanya, "Wahai Aisyah, jikalau hari kiamat tiba, maka diriku akan dalam kondisi sujud dan memohon kepada Tuhanku dan memberi syafaat." Nabi melanjutkan, "Jika kalian ingin diriku ridho, maka sujudlah kalian dan bantulah diriku berdoa dan rendahkanlah diri kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Nabi melanjutkan,
Wahai Ali, sujudlah kau dan doakanlah orang-orang laki-laki. Wahai Fatimah, Aisyah, sujudlah kalian berdua dan doakanlah anak-anak dan wanita. Mereka semua lantas bersujud seraya menangis hingga datangnya waktu subuh. Subhanallah, begitu besarnya cintanya Nabi kepada umatnya, hingga beliau di malam nisfu Sya'ban bersujud sembari menangis mendoakan umat-umatnya. Dari kisah ini seharusnya kita yang harus merendahkan diri dan menangisi diri kita sendiri karena dosa-dosa kita yang sangat banyak. Nabi dan keluarganya saja menangis dan berdoa demi kita. Sungguh tak pantas apabila kita sebagai umat Nabi tak pernah merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain kisah di atas, ada peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Sya'ban. Yang pertama adalah peristiwa pemindahan arah kiblat umat muslim dari Baitul Maqdis ke Ka'bah Masjidil Haram. Nabi diperintah Allah untuk melakukan perubahan arah kiblat ini pada malam nisfu Sya'ban, tepatnya pada malam Selasa. Dalam kitab Tafsir Al-Kabir karya Ar-Razi dijelaskan bahwa awalnya dahulu Nabi berpendapat bahwa Baitul Maqdis adalah kiblatnya kaum Yahudi. Nabi tak suka dengan arah kiblat orang-orang Yahudi. Dari sinilah lalu Nabi meminta perubahan arah kiblat kepada Allah melalui perantara malaikat Jibril. Malaikat Jibril langsung menyampaikan permohonan Nabi kepada Allah. Sembari menunggu jawaban dari Jibril, Nabi Muhammad mendengakkan wajahnya ke langit sembari menunggu jawaban Allah yang dibawa Jibril. Dan akhirnya Jibril turun dengan membawa wahyu Quran Surat Al-Baqarah ayat 144. Yang intinya adalah Allah mengabulkan permintaan Nabi dan memerintahkan Nabi untuk mengubah arah kiblat dari Baitul Maqdis menjadi ke Ka'bah Masjidil Haram. Selain karena Baitul Maqdis adalah kiblat orang Yahudi, perubahan kiblat itu bertujuan juga untuk mempengaruhi orang-orang Arab agar bersedia memeluk agama Islam. Dahulu Ka'bah adalah juga kiblatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Perubahan kiblat ini juga merupakan keinginan Nabi agar Masjidil Haram, yaitu kota kelahiran Nabi, menjadi mulia. Peristiwa kedua yang terjadi di bulan Sya'ban adalah peristiwa turunnya ayat tentang anjuran bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat itu adalah surah Al-Ahzab ayat 56 yang artinya, sungguh Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, selawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Peristiwa ketiga yang terjadi di bulan Sya'ban adalah penyerahan rekap semua amal manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa inilah yang menyebabkan bulan Sya'ban menjadi bulan utama dan mulia. Nabi pernah menjelaskan bahwa di bulan Sya'ban banyak orang lalai, padahal bulan itu amal mereka diserahkan semua kepada Allah. Nabi lantas berpuasa di bulan Sya'ban dan suka jika amal beliau diserahkan dalam kondisi berpuasa. Peristiwa keempat yang terjadi di bulan Sya'ban adalah turunnya ayat tentang kewajiban berpuasa. Dalam kitab Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Jabal Al-Jazairi menjelaskan bahwa turunnya ayat perintah tentang kewajiban berpuasa terjadi pada hari Senin bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Adapun ayat yang turun adalah surah Al-Baqarah ayat 183. Ayatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, itulah beberapa kisah dan peristiwa penting yang terjadi di bulan Sya'ban. Semoga kita dapat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan besok. Amin. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab.